Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema khutbah kali ini berjudul melestarikan amaliyah Ramadan pasca Ramadan. Mafhum dan maklum bersama, kita sudah berada di bulan Syawal 1447 Hijriah. Ramadan tahun ini sudah kita tinggalkan. Tentunya banyak amaliyah Ramadan yang sudah kita kerjakan, dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima semua amaliyah Ramadan yang sudah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tahun ini sudah kita tutup buku, lembaran baru pasca Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Di Ramadan kemarin banyak amaliyah yang sudah kita kerjakan. Hampir amaliyah yang bersifat jama'i atau kolektif, kolegial itu sudah kita kerjakan. Salat 5 waktu dalam bulan Ramadan alhamdulillah sudah kita kerjakan dengan secara berjamaah. Amaliyah sunnah lainnya di Ramadan kemarin hampir alhamdulillah semua kita kerjakan. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran di Ramadan kemarin alhamdulillah sudah kita kerjakan. Bahkan di Ramadan kemarin kita sudah bisa menghatamkan hafalan ataupun menghatamkan bacaan Quran kita dengan secara rapi dan benar. Semua ini kita kerjakan karena nuansanya adalah Ramadan, sehingga wajar dan seyogyanya amaliyah tersebut kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Tentunya bagaimana merawat, nah ini yang penting, melestarikan amaliyah Ramadan kemarin pasca Ramadan ini menjadi PR yang besar bagi kita. Nabi mengatakan, ada satu hadis ya, riwayat Imam Bukhari, Muslim, dalam rangka bagaimana sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya seperti kita. Ada satu hadis yang Nabi itu mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling disukai Allah adalah amal ibadahnya itu sedikit, yang penting istiqomah, yang penting berkesinambungan. Tentunya yang paling baik, idealnya amal banyak, istiqomah, itu cakep. Kalau Ramadan kemarin banyak amaliyah yang bisa kita kerjakan, baca Quran, sholat qiyamul lail, sholat 5 waktu berjamaah bahkan di awal waktu. Kalau bisa kita teruskan, istiqomahkan di pasca Ramadan, itu menjadi satu hal yang ideal. Tapi terkadang keimanan kita itu dalam rangka beramal soleh pasca Ramadan, kita kan tidak segetol di Ramadan kemarin. Maka Nabi memberikan solusi.
Nabi memberikan jalan keluar karena Nabi sangat paham bagaimana moodnya kita dalam beribadah. Karena Nabi sangat paham kuantitas kita dalam beribadah. Karena Nabi sangat paham kualitas kita dalam beribadah, maka Nabi menjelaskan bahwa amal ibadah yang paling disukai Allah sedikit, yang penting berkesinambungan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan ini di bulan Syawal dan tentunya bulan-bulan ke depan, maka amaliyah yang sudah kita biasakan di Ramadan kemarin, kalau memang tidak bisa semua kita kerjakan pasca Ramadan, maka ada yang harus kita pilih. Sehingga pasca Ramadan jangan sampai semua amaliyah Ramadan selesainya di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kemarin kita biasa baca Quran, di Ramadan ini amaliyah baca Quran kita pasca Ramadan jangan kita tinggalkan. Di Ramadan kemarin kita hampir 1 bulan penuh yang namanya ibadah Qiyamul Lail, seperti tahajud, seperti witir nggak tinggal. Pasca Ramadan jangan kita tinggalkan. Begitu pentingnya sholat witir itu, Nabi pernah berkata dalam satu hadis, dalam satu riwayat, jika Anda khawatir malam tidak bisa bangun, maka sholat witir setelah Isya sebelum tidur itu memadai. Kalau memang tidak bisa banyak rokaat, Nabi juga mengatakan 1 rokaat pun jadi dikerjakan dalam rangka melaksanakan sholat sunat witir. Ini menjadi satu hal penting bagi kita. Ternyata Nabi Muhammad SAW sayang banget kepada kita sebagai umatnya, sehingga pesan beliau dalam rangka bagaimana menyikapi kita sudah selesai Ramadan, kerjakan amaliyah Ramadan kemarin sedikit pun, yang penting istiqomah, yang penting berkesinambungan, sehingga kebaikan pasca Ramadan itu dibuktikan dengan amaliyah Ramadan kemarin. Di pasca Ramadan ini harus kita kerjakan kembali, sehingga amal ibadah kita jangan terkesan musiman, jangan terkesan temporal, jangan sekedar karena bulannya bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan, ayo hadirin, kita punya amaliyah pilihan masing-masing. Silahkan mau baca Quran, mau sholat Qiyamul Lail, ataupun dengan amal-amaliyah yang lain yang dikategorikan sunnah, pasca Ramadan ini harus tetap kita kerjakan. Kalau nggak bisa kita tingkatkan, jangan sampai kita tinggalkan. Yang bagus, yang cakep, yang kemarin di Ramadan itu sedikit, pasca Ramadan kita tingkatkan, itu cakep. Tapi kalau memang nggak bisa juga kita tingkatkan, paling tidak pasca Ramadan ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena menjadi orang baik itu perlu proses. Menjadi orang baik itu bukan seperti membalikkan tangan. Karena kita diciptakan Allah punya akal pikiran, punya juga hawa nafsu. Sehingga terkadang ketika pasca Ramadan kita terus mengikuti hawa nafsu malas kita, bahkan nyaris pasca Ramadan sholat tahajud enggak lagi, sholat Qiyamul Lail enggak lagi, amal-amal ibadah rawatib pasca ataupun sebelum sholat 5 waktu enggak lagi, sehingga amal ibadah kita pas-pasan saja pasca Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada tema sentral khutbah kali ini, ayo pilihlah amaliyah Ramadan kemarin itu amaliyah yang cakep, walaupun sedikit, yang penting berkesinambungan. Artinya pasca Ramadan harus kita lestarikan,
Inilah manfaat kebaikan pasca Ramadan 11 bulan ke depan menjadi tantangan bagi kita semuanya. Hadirin, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka mencerdaskan pemahaman kita bahwa tantangan pasca Ramadan berkaitan amal ibadah ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Ketika tantangan itu ada, maka Nabi memberikan solusi: sedikit beramal, yang penting istiqamah. Ini saja dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.